Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan pajak, berjumpa lagi di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi bagi pegawai, karyawan ataupun PNS di aplikasi Cortex. Untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi di tahun 2026 itu lapornya sudah harus menggunakan aplikasi Cortex. Sebelum wajib pajak bisa lapor SPT tahunan orang pribadi bagi pegawai, karyawan ataupun PNS, syaratnya bukti potong A1 ataupun A2 sudah dibuat oleh pemberi kerja di aplikasi Cortex. Wajib pajak bisa konfirmasi ke pemberi kerja atau ke bendahara atau cek di menu portal saya, dokumen saya. Di situ bisa dicek bukti potong A1, A2 jika sudah dibuat oleh pemberi kerja. Ada 8 tahapan agar wajib pajak bisa lapor SPT tahunan, yaitu login Cortex terlebih dahulu, buat password dan login. Setelah itu, langkah kedua, ajukan permintaan kode otorisasi. Langkah ketiga, buat konsep SPT dan buka SPT-nya. Langkah keempat, di SPT bagian induk, jawab seluruh pertanyaan terlebih dahulu. Lalu lanjut langkah kelima, isi SPT bagian lampiran L1. Di sini ada data harta, utang, penghasilan, dan bukti potong. Langkah keenam, cek status PPh kurang bayar lebih bayar di bagian induk E11A. Pastikan nilainya 0. Langkah ketujuh, submit SPT dengan cara klik bayar dan lapor. Lalu langkah terakhir, download bukti pelaporan SPT tahunannya. Pembahasan ke-9 akan dibahas untuk kondisi tertentu dalam hal wajib pajak memiliki penghasilan final atau memiliki istri bekerja dan NPWP-nya gabung. Untuk yang NPWP istri pisah disarankan digabung agar tidak ada kurang bayar. Bagaimana cara menggabungkan NPWP istri dengan suami? Cukup menonaktifkan NPWP istrinya. Ajukan permohonan nonaktif ke KPP. Setelah menonaktifkan NPWP istrinya dengan alasan gabung, maka wajib pajak bisa lapor penghasilan istrinya di SPT tahunan suami sebagai penghasilan final. Di pembahasan ke-10, dalam hal ada kondisi tertentu wajib pajak tidak bisa lapor karena ada error, silakan cek di pembahasan ke-10 case dan solusi error pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Oke, langkah pertama di aplikasi Cortex di alamat cortexdjp.pajak.go.id, akses menggunakan jaringan internet. Wajib pajak login, masukkan ID pengguna, nomor NIK atau nomor KTP, lalu kata sandi, captcha, dan klik login. Dalam hal wajib pajak belum pernah login ke Cortex pertama kali atau belum pernah membuat password Cortex, silakan langkah pertama yang dilakukan untuk membuat password Cortex, silakan klik lupa kata sandi atau cek di video sebelumnya cara login Cortex pertama kali atau cara aktivasi akun untuk memastikan wajib pajak bisa membuat password Cortex-nya. Oke, dalam hal wajib pajak sudah membuat password Cortex atau sudah pernah login, silakan masukkan nomor NIK, kata sandi, captcha, dan klik login. Oke, langkah kedua, setelah wajib pajak berhasil login, pastikan sudah pernah mengajukan permintaan kode otorisasi. Dalam hal wajib pajak belum pernah mengajukan permintaan kode otorisasi atau kode PESPRES-nya lupa, silakan wajib pajak mengajukan permintaan kode otorisasi di menu portal saya. Klik permintaan kode otorisasi. Kode otorisasi ini sebagai tanda tangan digital orang pribadi. Oke, setelah diklik menu permintaan kode otorisasi, lalu pada bagian kanan ini scroll ke bawah. Setelah scroll ke bawah, pilih jenis sertifikat digitalnya kode otorisasi DJP, lalu buat PESPRES-nya. Untuk ketentuan buat PESPRES sama seperti password login, huruf besar, huruf kecil, angka karakter unik minimal 8 karakter. Oke, untuk lebih sederhananya, PESPRES ini boleh disamakan dengan password login. Dalam hal ada keterangan tidak valid, silakan diubah karakter unik yang lain seperti pagar atau @ Oke, setelah PESPRES dibuat, PESPRES dan ulangi PESPRES disamakan dan berhasil dibuat, lalu centang dan klik simpan. Setelah berhasil login dan membuat kode otorisasi, lanjut langkah ketiga yaitu buat konsep SPT. Di menu SPT surat pemberitahuan dan klik SPT surat pemberitahuan, lalu klik buat konsep SPT. Setelah diklik buat konsep SPT, pilih jenis pajaknya PPh orang pribadi, lalu klik lanjut.
Pilih periode pelaporan SPT-nya, pilih jenisnya PSPT tahunan, lalu periodenya Januari-Desember 2025, lalu klik lanjut. Setelah diklik lanjut, pilih jenis SPT atau model SPT-nya normal, lalu klik buat konsep SPT. Setelah diklik buat konsep SPT, daftar SPT-nya akan muncul pada bagian bawah ini. Silakan wajib pajak klik tanda pena ini untuk membuka SPT-nya. Lanjut ke langkah keempat, di bagian SPT bagian induk ini jawab pertanyaan terlebih dahulu. Jadi setelah membuka SPT-nya, di sini ada dua bagian, yaitu bagian induk dan bagian lampiran L1. Wajib pajak diarahkan untuk mengisi bagian induk itu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bagian induk terlebih dahulu. Untuk di bagian induk ini ada di bagian header, lakukan posting SPT terlebih dahulu sampai dengan statusnya completed. Lanjut langkah berikutnya, yaitu masih di bagian header, centang di bagian sumber penghasilan, centang pekerjaan. Untuk metode pencatatannya jangan diubah, tetap metodenya pencatatan. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah ketiga, bagian B1A dijawab ya, ada penghasilan dari pekerjaan. Di B1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri? Ini dijawab ya. Lalu lanjut di bagian langkah keempat, bagian C5, pilih PTKP sesuai dengan tanggungan. Di bagian C5, ini penghasilan tidak kena pajak, pilih PTKP sesuaikan dengan tanggungan wajib pajak, misalkan TK0. Dalam hal wajib pajak sudah mengisi PTKP-nya, lanjut ke langkah kelima, bagian D10A, ini dijawab ya, ada bukti potong dari pemberi kerja. Poinnya ada penghasilan dari pemberi kerja dan ada bukti potong dari pemberi kerja. Jadi di bagian B1A dijawab ya, C5 pilih PTKP, dan D10A dijawab ya. Kita turun ke bawah lagi, di bagian D10A ini dijawab ya. Lanjut langkah ke-6, bagian B sampai dengan bagian J. Untuk pertanyaan lainnya yang belum dijawab tidak. Untuk bagian A tidak ada yang diubah. Bagian B untuk pertanyaan lainnya dijawab tidak. Sampai dengan bagian J untuk pertanyaan lainnya dijawab tidak. Jadi untuk yang pertanyaan yang belum dijawab, semuanya defaultnya dijawab tidak kecuali 5 poin ini. Oke, selanjutnya dalam hal data induk semua pertanyaan sudah dijawab. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian lampiran L1. Ini diklik. Setelah diklik L1, ini ada beberapa bagian yang harus diisi, yaitu bagian A, isi data harta, bagian D, isi data penghasilan sesuai dengan bukti potong, bagian E, isi data bukti potong sesuai dengan bukti potong terkait. Perlu diperhatikan, untuk data bukti potong dan data penghasilan ini diisi dalam hal wajib pajak sudah menerima bukti potong. Dalam hal wajib pajak belum menerima bukti potong, pastikan minta ke pemberi kerja untuk dibuatkan bukti potong A1 atau A2-nya. Oke, kita lanjut bagian A, ini diisi data hartanya. Untuk data harta dalam hal wajib pajak sudah lapor SPT tahun-tahun sebelumnya, maka laporan harta dari SPT tahun sebelumnya akan terisi secara otomatis di aplikasi Cortex. Tinggal wajib pajak menyesuaikan data harta terkait dengan kondisi per 31 Desember 2025. Disesuaikan data hartanya bisa diedit, ditambahkan, atau dihapus. Dalam hal data hartanya belum masuk, silakan klik tambahkan. Silakan isikan misalkan tabungan, nomor akun atas nama sendiri, tahun perolehan pilih tahun 2025, kondisi terakhir, lalu saldo per kondisi 31 Desember 2025 berapa, silakan diisikan. Untuk keterangan tidak perlu dipilih, lalu lakukan simpan. Jadi pastikan wajib pajak mengisi datanya. Untuk uang tunai atau tabungan isi di bagian kas setara kas. Untuk kendaraan diisi di bagian harta bergerak, silakan klik tambah lalu isikan data-datanya. Untuk tanah dan bangunan silakan diisikan di bagian 5, yaitu klik tambah lalu isikan data tanah dan bangunan per kondisi 31 Desember 2025. Untuk peralatan elektronik dan furnitur itu di bagian 6 harta lainnya.
Dalam hal seluruh data harta sudah disesuaikan dengan kondisi per 31 Desember 2025, lanjut ke langkah berikutnya. Bagian D, wajib pajak melakukan penyesuaian. Dalam hal data penghasilannya belum terisi secara otomatis, silakan wajib pajak menginput secara manual data penghasilannya sesuai dengan bukti potong yang diterima. Jadi pastikan wajib pajak sudah menerima bukti potong. Cara mengeceknya seperti apa? Yaitu wajib pajak bisa meminta file bukti potong A1 A2 ke pemberi kerja terkait, atau bisa langsung mengecek di portal Saya Dokumen Saya, atau mengecek di SPT tahunan di bagian lampiran L1 bagian E. Di sini wajib pajak bisa mengecek dalam hal data bukti potongnya sudah muncul, maka bukti potongnya sudah dibuat oleh pemberi kerja. Dalam hal belum ada, silakan minta ke pemberi kerja untuk membuat bukti potong A1 A2. Oke, dalam hal bukti potongnya sudah dibuat namun datanya belum terisi secara otomatis untuk data penghasilan, silakan diinput secara manual dengan cara klik tambah pada bagian D ini, klik tambah, lalu isikan nomor identitas pemberi kerja, isikan nomor NPWP terkait 16 digit. Setelah diisikan nomor NPWP terkaitnya 16 digit, isikan nama pemberi kerjanya, nama perusahaannya apa, lalu isikan jumlah penghasilan sesuai dengan yang tercantum di bukti potong. Setelah diisi datanya, lalu klik simpan. Setelah data penghasilan sudah diisi, lalu ke bagian E, pastikan wajib pajak sudah menerima bukti potongnya dan sudah melakukan klik posting SPT kembali. Informasinya, untuk data bukti potong seharusnya sudah terisi secara otomatis, jadi wajib pajak hanya sekedar mengecek apakah data bukti potongnya sudah sesuai apa belum. Dalam hal wajib pajak sudah menerima bukti potong A1 A2 dari pemberi kerja dan sudah melakukan posting SPT, namun di bagian L1E ini data bukti potong belum terisi secara otomatis, wajib pajak bisa mengisi secara manual dengan cara klik tambah. Pastikan wajib pajak sudah mengisi datanya sesuai dengan bukti potong A1 A2 dari pemberi kerja. Dalam hal datanya sudah diisi lengkap, lalu simpan. Oke, dalam hal data harta sudah diisi lengkap per kondisi 31 Desember 2025 dan data penghasilan sudah dilakukan pengisian atau pengecekan sesuai dengan bukti potong, dan data bukti potong sudah dilakukan pengecekan, datanya sama dengan sesuai dengan bukti potong. Lanjut langkah berikutnya, yaitu langkah ke-6, cek status PPh kurang bayar lebih bayar di bagian induk E11A, pastikan nilainya 0. Kita balik lagi ke bagian atas, yaitu di bagian induk, di bagian E11A PPh kurang bayar lebih bayar, pastikan nilainya 0. Lanjut ke langkah ke-7, lakukan submit SPT di bagian induk paling bawah K pernyataan. Di bagian K pernyataan, centang pernyataan, lalu klik bayar dan lapor. Lalu dalam hal ada keterangan seperti ini, silakan klik tutup. Setelah diklik tutup, nanti akan diminta isikan kata sandi passphrase-nya. Lalu klik konfirmasi tanda tangan. Langkah berikutnya, untuk memastikan wajib pajak sudah selesai lapor SPT, pastikan di SPT dilaporkan, silakan wajib pajak klik tanda kotak pos hijau ini, nanti BPI-nya akan dikirim ke email terkait. Dalam hal wajib pajak sudah menerima tanda bukti lapor, maka pelaporan SPT tahunan orang pribadi sudah selesai. Oke, kita lanjut pembahasan yang ke-9. Dalam hal wajib pajak ada kondisi tertentu, yaitu wajib pajak suami yang memiliki istri bekerja dan NPWP-nya gabung. Bagaimana cara melaporkan penghasilan istri? Penghasilan istri dilaporkan dalam SPT tahunan suami. Caranya seperti apa? Caranya tambahkan, yaitu di bagian induk I14C itu dijawab ya. Kalau kita lihat di bagian induk paling bawah, itu di pernyataan transaksi lainnya, 14C pernyataan apakah Anda menerima penghasilan final, yaitu dijawab ya untuk melaporkan penghasilan istrinya. Lalu akan ada lampiran L2. Di bagian lampiran L2 kita klik, lalu klik tambah. Setelah klik tambah, baru laporkan penghasilan istri di bagian L2 ini. Silakan masukkan NPWP, lalu jenis penghasilan, pilih penghasilan dari satu pemberi kerja, lalu jumlah penghasilannya dan jumlah PPh terutang sesuai dengan bukti potong istrinya. Lalu setelah datanya diisi, klik simpan.
Oke, berikutnya kita masuk pembahasan terakhir. Dalam hal wajib pajak menemui kendala error dan belum bisa lapor SPT tahunan, silakan cek case dan solusi error pelaporan SPT tahunan orang pribadi yang tidak ada penghasilan di aplikasi Cortex. Ada 4 error yang sering terjadi pada saat wajib pajak lapor SPT tahunan orang pribadi yang terutama yang tidak ada penghasilan. 4 error tersebut yaitu error failure response 401, 501 atau unknown, error isian tidak lengkap, error kode otorisasi tidak muncul, dan error rek KUDJP passphrase-nya tidak valid atau incorrect. Oke, error yang pertama yaitu failure response 401, 501 atau unknown seperti tampilan berikut ini. Dalam hal wajib pajak menemui kendala error seperti ini, silakan dicek jaringannya, pastikan jaringannya ada. Dalam hal jaringannya ada, silakan dilanjut aja. Dalam hal setelah dilanjut tetap ada kendala error atau tidak bisa dilanjut, silakan coba di refresh, ganti browser, atau coba di logout dan login ulang kembali. Oke, kita masuk error yang kedua, error isian tidak lengkap. Dalam hal wajib pajak menemui kendala error seperti ini, tampilan seperti ini, main form atau plus input L1, silakan jika kendalanya main form, silakan cek pada bagian induk dan pastikan semua pertanyaan di bagian induk itu terjawab semua. Dalam hal ada tanda merah, silakan dilengkapi jawaban pertanyaannya. Oke, dalam hal ada keterangan L1 form, silakan masuk ke bagian L1, lalu isikan data harta, minimal ada 1 data harta. Silakan diklik tambah, lalu isikan datanya. Misalkan ada data tabungan, isikan data tabungannya, lalu isikan saldo per akhir Desember. Error yang ketiga yaitu error kode otorisasi tidak muncul. Dalam hal setelah klik bayar dan lapor dan tampilannya seperti ini, tidak bisa dilanjut, maka wajib pajak cek jaringan dan coba di refresh kembali. Dalam hal dicek jaringannya ada dan dicoba refresh beberapa kali, tetap kode otorisasi tidak muncul, silakan ajukan ulang kode otorisasinya. Oke, error yang keempat yaitu error rek KUDJP 0024 passphrase tidak valid. Dalam hal setelah diisikan kata sandinya itu ada keterangan passphrase-nya tidak valid, silakan wajib pajak cek kembali, pastikan passphrase yang diinputnya benar. Dalam hal sudah dicoba beberapa kali, keterangannya tetap passphrase-nya tidak valid, maka solusinya ajukan ulang kode otorisasinya. Oke, demikian bagaimana cara pelaporan SPT tahunan di aplikasi Cortex bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak bekerja ataupun tidak ada penghasilan selama tahun 2025, dan bagaimana cara menyelesaikan solusi error di aplikasi Cortex agar wajib pajak bisa lapor SPT tahunan sampai selesai. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.